Ya, terima kasih pertama-tama buat Pak Ken yang memperkenankan saya untuk berbicara tentang satu produk yang luar biasa, produk signaturnya dari Atomy, yaitu produk Hemohim. Perkenalkan, nama saya Melia Wadra, Sales Master dari Bandung. Nah, Bapak Ibu dan teman semua, seperti tadi saya bertanya, siapa di sini yang pada pengen sehat? Boleh ketik chat iya gitu aja. Saya pengen tahu berapa banyak sih orang yang pengen sehat. Pengen sehat itu mungkin sekarang Bapak Ibu semua saya berharap lagi sehat-sehat aja ya. Tapi pengen sehat kalau dikasih umur panjang, pakai pengen banget tetap sehat. Boleh chat nggak? Itu dengan chat itu artinya salah satu doa juga loh buat kita semua. Bahwa kita tuh pengen sehat ke depannya, bukan cuma hari ini aja. Wah, langsung jawabannya pada ini semua ya. Bu Henis, Bu Yeni, ada Bu Iswati, ada Bu Jasmi, Bu Nenden. Wah, semuanya pada pengen sehat ya. Doa kita semua semoga kita dikasih umur panjang dan dikasih sehat juga ya. Nah, pertanyaannya sederhana. Eh, apa sih upaya yang kita perlu lakukan gitu ya untuk kita bisa sehat ya? Karena banyak hari-hari ini berapa hari yang lalu aja ada dua kerabat saya yang baru aja meninggal gitu ya. Nah, yang satu karena diabetes ya, saya juga nggak nyangka dia begitu cepat meninggal. Yang satu lagi memang sudah kena autoimun dan itu udah sampai oksigen itu jadi sesuatu yang mahal buat mereka gitu ya. Jadi mereka harus bernafas dengan bantuan oksigen ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan sehat yang sekarang kita miliki itu mahal banget harganya ya. Apalagi kalau udah sampai harus oksigen itu udah pasti nggak nyaman banget. Nah, jadi tepat banget kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua tuh hari ini hadir di Zoom malam ini ya, sehingga kita bisa makin tahu jawabannya. Sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu, tapi mereminder diri kita masing-masing, oh kalau untuk kita sehat tuh ternyata harus kayak gini-gini. Ya oke, kita mulai langsung masuk bahasan yang pertama ya. Saya akan share screen dulu. Oke, kelihatan ya eh, ininya, screennya. Oke ya, saya akan lanjut. Ini judulnya The Miracles of Hemohim. Nah, kalau kita bicara, wah sebentar ya, ini kecepatan ini. Oke, nah kita akan mulai berbicara dengan yang namanya imun tubuh. Bapak Ibu pasti udah sering dengar yang namanya imun tubuh, benar ya? Dan imun tubuh itu apa sih sebetulnya gitu ya? Definisinya adalah sistem kekebalan tubuh yang dirancang untuk mendeteksi dan atau menghancurkan benda asing yang masuk ke tubuh seperti bakteri, virus, toksin, dan lain-lain. Termasuk untuk mendeteksi pada saat proses sel membelah diri dan gak sempurna sehingga membahayakan tubuh. Ya dalam hal ini contohnya kayak kanker, tumor, kayak gitu-gitu ya. Nah, apa aja sih unsur yang sebetulnya bisa menghancurkan atau melemahkan sistem tubuh? Pertama yaitu stres yang berlebihan, pikiran negatif, marah, marah selama 15 menit itu ternyata melumpuhkan sistem imun tubuh selama 1 jam loh. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya nih ada yang dari pagi udah bete sampai hari ini masih ada sisa betenya, tinggal dikali aja berapa jam teman-teman udah bete, marah gitu ya, masih belum bisa mengontrol. Nah, itu pada saat itu imun tubuh kita itu langsung melemah. Jadi pada saat ada virus, bakteri, ada saat-saat bahaya, nggak ada yang jaga tubuh kita tuh. Jadi akhirnya nggak heran kan banyak orang yang hari-hari gini misalnya ada yang gampang terkena flu misalnya gitu ya, yang sederhana-sederhananya. Tapi kalau terus-terusan berhari-hari, berbulan-bulan, itu bisa jadi penyakit yang lebih jauh lagi, lebih mengerikan lagi ya, sampai ke tumor dan kanker dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan stres, dengan pikiran-pikiran kita gitu ya, dengan marahnya kita. Kemudian yang kedua adalah polusi lingkungan. Kita tahu hari-hari gini di kota-kota besar terutama itu lagi benar-benar polusinya lagi luar biasa tinggi banget gitu ya. Dan itu jadi salah satu juga ternyata yang melemahkan sistem tubuh kita. Yang ketiga adalah makanan. Nah, di sini teman-teman siapa yang sehari-harinya sudah terbebas dari junk food? Junk food itu adalah seperti proses food, makanan-makanan yang diolah sedemikian rupa sampai udah nggak kelihatan lagi bentuk aslinya gitu ya. Kalau mangga udah nggak kelihatan mangganya lagi gitu ya, cuma warnanya aja gitu yang mendekati, kamu udah pakai pewarna misalnya. Terus tinggi lemak jenuh, tinggi gula, tinggi garam, perasa tambahan, pengawet makanan. Makanannya kurang bervariasi,
alias ya gizinya sedikit gitu ya. Nah, kemudian rokok itu juga melemahkan sistem imun tubuh, konsumsi alkohol. Saya perhatiin sekarang bahkan anak-anak muda, anak-anak yang seumuran kuliah, SMA gitu ya, mereka tuh sudah mulai mengenal alkohol. Saya juga baru tahu, saya pikir dulu angkatan saya nggak sampai kayak gitu ya. Sekarang tuh mereka bilang, apa yang salah dengan minuman? Minum dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah, minuman itu seringkali akhirnya berdampak ketagihan. Nah, jadi ternyata itu juga akan melemahkan sistem tubuh kita. Kemudian kurang istirahat. Itu kaitannya dalam terutama untuk mengatur pola tidur kita sebetulnya ya. Jarang berolahraga. Terus yang 8 usia. Kalau usia itu memang kita tidak bisa menolak karena semakin usia kita bertambah, regenerasi sel kita makin melambat gitu ya. Nah, tapi jangan diperparah lagi dengan kondisi 1 sampai ke 7 tadi. Nah, sebelum saya melanjutkan, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan sistem imun tubuh? Penting banget kita harus paham sistem tubuh itu sebetulnya berkaitan dengan yang namanya NK cell. Jadi badan kita itu luar biasa banget, diperlengkapi oleh Tuhan itu ada yang namanya NK cell atau natural killer cell gitu ya. Natural killer cell itu tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia berusaha, pokoknya bukan berusaha, itu memang tugasnya dia untuk mendeteksi kalau ada sel-sel yang berbahaya, itu dia harus bisa mengenali, dan udah gitu dia kirim reseptor kayak gitu ya, kirim istilahnya kayak sinisnya atau apa, kayak tadi dia tempelin gitu ya ke si sel kankernya itu tadi, nah sampai sel kankernya itu melakukan apa tindakan bunuh diri disebutnya gitu ya, tindakan bunuh diri untuk selnya itu sendiri gitu ya. Dan dia juga itu juga tadi kalau tadi disebutkan untuk orang yang punya penyakit HIV waktu itu yang apa SARS infeksi apa yang SARS burung kayak gitu ya. Jadi dia juga sangat berperan aktif untuk makanin patogen-patogen bakteri-bakteri yang berbahaya dalam tubuh kita. Jadi benar-benar sangat penting banget peranan yang namanya natural killer cell ya. Nah, cuma persoalannya kenapa sampai orang jadi sakit, kenapa sampai orang kena kanker, kenapa sampai orang pokoknya daya tahan tubuhnya melemah banget. Ya artinya berkaitan dengan yang natural killer cell-nya tadi ya. Saya coba share screen lagi. Kita balik lagi share screen-nya tadi ya. Nah, kalau teman-teman di sini lihat, tadi kita udah lihat lah apa yang membuat tubuh kita, imun tubuh kita tuh jadi melemah, ya. Nah, jadi artinya melemahkan di situ artinya berkaitan dengan natural killer cell kita tadi ya, yang sudah makin berkurang atau tidak aktif. Nah, selanjutnya saya akan tunjukin lagi. Upaya untuk meningkatkan imun tubuh yang berkaitan salah satunya natural killer cell tadi ya. Karena itu sebetulnya kalau kita bisa sebut NK cell itu adalah pasukan elitnya. Kalau saya sering bicara sama teman-teman gitu ya, pasukan elitnya di tubuh kita gitu ya. Sementara kalau yang lain-lain itu yang meningkatkan imun dari luaran itu hanya sifatnya tidak setinggi natural killer cell. Makanya tidak sanggup untuk istilahnya sampai untuk mengatasi ekstrim ekstrim yang virus-virus yang tingkat berat gitu ya atau sampai kanker-kanker kayak gitu. Nah, upaya untuk meningkatkan imun tubuh sendiri yang pertama adalah kelola stres ya. Tadi karena stres kita ingat kalau di sini ingat aja kalau sampai marah-marah. Nah, hati-hati nih ya kalau lagi ada yang marah-marah gitu ya. Nah, kelola stres gimana caranya? Ya perbanyak ucapan syukur ya. Contoh kayak tadi, saya punya tetangga di depan rumah saya. Itu saya beberapa waktu lalu baru tahu gitu ya. Itu beliau itu seorang ibu sudah bertahun-tahun tidur di ranjangnya itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain dan benar-benar tabung oksigennya tuh gede-gede. Jadi kalau kita lihat orang-orang seperti itu tadi ya, yang hidupnya benar-benar menggantungkan dengan mau nafas itu harus bayar gitu ya. Nah kita harusnya bisa lebih bersyukur dari situ dulu gitu. Oh iya ya bersyukur ya. Saya tuh nggak perlu alat bantu apa-apa. Saya masih bisa menghirup oksigen sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah itu kita bisa mengucap syukur dari situ. Terus kita bisa mengucap syukur dengan kondisi tubuh kita yang setidak-tidaknya masih sempurna, akal pikiran kita yang masih dikasih untuk bisa kita berpikir mengatasi apa ada masalah dalam hidup tapi kita tinggal cari bagaimana solusinya gitu ya, pasti ada solusinya untuk setiap masalah yang ada gitu ya, percaya aja dan meditasi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Intinya penting banget kelola stres. Kemudian perbanyak makanan yang alami dan beragam jenisnya serta meminimal proses food atau junk food. Kurangi bahkan menghentikan kebiasaan rokok. Kurangi minum minuman beralkohol karena tadi saya lihat ya merokok, minum alkohol itu banyak banget kalangan muda sekarang kayaknya udah biasa. SMA sambil ke sekolah ngerokok itu kayaknya udah biasa banget gitu ya. Dia kebayang ya kondisinya bakal seperti apa nih. Nah, kemudian yang kelima, usahakan istirahat di malam hari.
itu dewasa kisaran sekitar 7 jaman, kemudian anak-anak 8 sampai 10 jam. Jadi tidak menggantikan tidur malam dengan tidur di siang hari ya. Karena itu tetap tidak akan mempengaruhi sistem imun tubuh kita, juga akan bermasalah suatu saat nanti kalau terus seperti itu gitu ya. Kemudian olahraga secara teratur. Nah, olahraga ini ya contoh misalnya gitu ya, jalan pagi. Ternyata jalan pagi itu efeknya bukan cuma naikin imun tubuh gitu ya, tapi efeknya juga kita bisa, kalau untuk yang pengen bakar lemak, ternyata tuh efektif banget untuk bakar lemak. Bukan lari, tapi jalan pagi. Bisa teman-teman lakukan seminggu 3 sampai 5 kali. Bisa rentangnya dari 10 menit, nanti naik ke 15, nanti ke 30 menit gitu ya. Bisa sampai ada yang kalau rajin sampai 10.000 langkah misalnya gitu ya. Nah, tapi intinya bergerak. Terus diusahakan kalau kita istilahnya kemana-mana, ya kalau bisa jalan agak jauh nggak apa-apa gitu ya. Jangan pengennya di depan gedung, langsung naik, langsung masuk ke ruangan yang dituju. Atau sekarang kan kalau orang mau pesan makanan gitu ya, tinggal ketik-ketik pakai jarinya, udah makanan nyampe. Jadi orang zaman sekarang minimalis banget untuk bergerak. Nah, ini akan membantu kita kalau kita rajin melakukan pergerakan dari sana sini ya, jangan duduk terus gitu, jangan nonton HP terus, jangan nonton apa ya, film-film diam terus gitu ya. Nah, itu akan bantu meningkatkan imun tubuh kita. Nah, berjemur 3 kali seminggu selama 10 sampai 15 menit di pagi hari antara 8 sampai 10 pagi ya. Nah, itu juga meningkatkan imun tubuh selain kita dapat vitamin D. Jadi kita nggak usah perlu istilahnya harus wajib beli vitamin D kalau kita rajin, karena Indonesia itu kaya dengan matahari, benar ya? Kemudian yang kedelapan, meminum suplemen yang untuk menyeimbangkan imun dan yang berbasis kalau bisa makanan fungsional. Oke. Okay. Nah, sekarang saya mau kasih apa yang utamanya nih, yang intinya gitu ya. Nah, kenapa hemohim gitu ya? Teman-teman, saya yakin dan percaya di sini sudah ada yang pernah konsumsi hemohim belum? Dari teman-teman semua. Oh, yang kelihatan di sini fotonya on kamera Bu Jasmi. Oke. Siapa lagi yang udah rutin konsumsi hemohim? Boleh? Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang hemohim, biar kita bisa ada gambaran dulu tentang sejarah hemohim itu, kita coba nonton lagi satu video tentang hemohim ya.
Oke, tadi kita sudah nonton ya betapa luar biasanya satu produk Hemohim itu bukan abal-abal, bukan simpel banget gitu bikin satu produk hanya dengan melihat apa hanya dengan misalnya mencontoh dari mana tinggal main campur aduk gitu, nggak kayak gitu gitu ya, tapi benar-benar pakai penelitian. Nah, kalau kita lihat di sini Hemohim itu apa sih? Hemohim itu ada singkatannya, teman-teman. Hemohim itu adalah hemo itu hemoglobin, itu sel darah merah. Kemudian hematopoiesis itu adalah berkaitan dengan produksi sel darah merah, sel darah putih, dan sel plasma sel darah merah juga. Kemudian imun itu adalah eh, daya tahan, tadi imunitas tubuh kita. Modulation itu, nah di sini yang sebetulnya juga yang jadi salah satu istimewa. Kita tahu hari-hari belakangan ini ada orang-orang yang justru malah imunnya melawan tubuhnya sendiri atau autoimun gitu ya. Nah, jadi dengan adanya modulation ini, hemoglobin ini jadi sesuatu yang istimewa. Kenapa? Jadi dia tujuannya adalah untuk menaikkan imun yang terlalu turun, tapi menurunkan imun yang terlalu berlebihan. Artinya di posisi yang seimbang gitu ya. Jadi ini aman banget kalau untuk orang yang memang punya autoimun, malah bagus banget gitu ya untuk memperbaiki kondisi imunnya untuk bukan menyerang tapi justru membantu untuk apa? Meningkatkan kesehatannya lagi. Nah, kalau kita lihat sejarah Hemohim, tadi saya hanya kasih jadi gambaran lagi aja ya secara sepintas. Berawal dari KRI, sebuah perusahaan riset di bidang teknologi dan nuklir milik pemerintah Korea, yang Dr. Jo Sung-gi itu yang awalnya melakukan penelitian untuk menemukan solusi untuk sekitar 1.300-an karyawan KRI dari total sekitar 4 ribuan yang karena terpapar radiasi terus-menerus, akhirnya mereka terkena atau mengalami kelemahan tubuh, sehingga mereka menderita penyakit seperti kanker, autoimun, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian perusahaan KRI ini melakukan penelitian terhadap berbagai jenis herbal yang tumbuh hanya di wilayah timur aja. Sampai akhirnya menemukan ketiga jenis akaran dan yaitu yang paling unggul gitu ya, yang sudah ada dari ratusan tahun lalu. Tapi karena dulu belum ada teknologi, jadi belum bisa dimanfaatkan manusia secara maksimal. Nah, lalu bekerja sama dengan perusahaan Kolmar Korea, jadilah perusahaan Kolmar BNH untuk memproduksi Hemohim. Ya, nah jadi kalau teman-teman hanya sekedar info tambahan aja, perusahaan Care ini adalah seperti perusahaan BUMN-nya, tapi Korea punya gitu ya. Dan dia mensuplai listriknya di Korea itu hampir 90% itu perusahaan Care yang supply. Kemudian dia juga adalah tiga terbesar yang mensuplai makanan untuk NASA. Jadi NASA, teman-teman tahu lah ya, itu adalah berkaitan dengan astronotnya Amerika. Jadi mensuplai makanan-makanan untuk para astronot ya. Jadi luar biasa banget ya. Bukan perusahaan yang ecek-ecek, benar-benar perusahaan yang memang punya teknologi, punya kecanggihannya itu luar biasa banget gitu ya. Nah, tapi bekerja sama dengan Kolmar. Kolmar itu adalah perusahaan kosmetik terkemuka lebih dari 100 tahun gitu ya. Memproduksi juga produk-produk yang punya unggulan juga gitu ya. Nah, jadi luar biasa banget dan itu sudah diuji klinis. Tadi kalau kita lihat ya selama 6 tahun sudah diuji klinis di rumah sakit kanker di Korea. Nah, kita akan lihat di sini apa aja sih sebetulnya yang tiga akar disebutkan tadi. Di sini ada Angelica gigas, ada Linguisticum sinens, ada Pioneer lactiflora. Nah, telah dipatenkan di Amerika Serikat, 4 negara besar di Eropa, dan tentunya di Korea. Hemohim secara berkelanjutan terus membuktikan manfaatnya dalam memelihara daya tahan tubuh. Hemohim adalah produk baru dengan fungsi imunitas spesial. Ya, kita bisa tadi ada satu kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di situ dijelaskan sebetulnya apa tadi kaitannya dengan natural killer cell ya. Kalau Bapak Ibu tangkap tadi, dia merangsang sumsum tulang belakang kita untuk menghasilkan natural killer cell lebih banyak dan aktif. Nah, kenapa tadi kita sampai imun tubuhnya melemah dengan unsur-unsur yang tadi melemahkan gitu ya. Terus upaya kita untuk menekan lagi, itu kenapa bisa terjadi? Karena natural semakin bertambahnya umur, NK sel kita itu juga semakin berkurang. Tapi kalau kita perparah lagi dengan pola hidup kita seperti yang tadi gitu ya, itu akan membuat NK sel kita makin cepat berkurang lagi. Dan istilahnya jumlahnya cuma tinggal sedikit, udah gitu jadi nggak jadi pasif gitu ya. Dengan kondisi gitu Bapak Ibu bayangin,
punya tentara, punya pasukan elit, tapi pasukan elitnya udah kayak ompong gitu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi akhirnya mau ada apapun yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, udah langsung kita terkena, mulai ada gangguan-gangguan penyakit di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi hemohim tuh luar biasanya adalah sekali lagi berkaitan dengan itu akan membantu meningkatkan jumlah NK selnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi udah bisa ada bayangan ya. Nah, eh, ini melalui teknik biologi dan teknologi radiasi aman dan telah teruji secara klinis serta sudah diakui oleh KFDA. Ini adalah federasi dari Korea ya sebagai produk yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Nah, ini tim makanan dan bioteknologi dari Korea, Atomic Energy Research Institute, KRI, membantu melakukan pengembangan makanan biodefense fungsional untuk manusia yang berkaitan dengan radiasi. Jadi semuanya berkaitan dengan radiasi tadi ya. Nah, KRI Food dan Bioteknologi Tim Korea Cancer Center, pengembangan bahan baru hemohim yang membantu memelihara daya tahan tubuh dibuktikan melalui berbagai tes. Nah, Kolmar CO ini juga Kolmar BNH company ini juga telah dibangun di zona khusus untuk pengembangan dan penelitian penelitian daduk. Jadi perusahaan penelitian pertama yang disetujui Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea. Jadi luar biasa banget, semuanya berkaitan dengan disupport oleh pemerintah Korea bisa-bisa untuk hal yang ini gitu ya. Kemudian lolos evaluasi individually approved type dari MFDS. Nah, ini dengan adanya approve dari MFDS ini memastikan bahwa si hemohim itu sudah bebas dari logam berat, sudah bebas dari merkuri, pokoknya bahan-bahan beracun. Nah, teman-teman mungkin saya sambil sharing juga ya. Jadi kalau teman-teman suka meminum yang namanya herbal, jamu-jamuan, hati-hati. Kenapa? Karena sebetulnya setiap tanaman itu ada kandungan racun. Namanya juga makhluk hidup ya. Nah, cuma racunnya ada yang masih bisa ditolerir tubuh, ada yang memang nggak bisa, makanya ada yang nggak bisa dikonsumsi. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan kalau yang masih bisa ditolerir tubuh, tapi kita terus-terusan mengkonsumsi itu, ya nggak heran nanti yang kena adalah kerja ginjal kita. Akhirnya akan menumpuk racun. Jadi pengen tujuannya untuk memulihkan sakit penyakitnya teman-teman gitu ya, tapi karena kelebihan racun dari tubuhan yang kita tanam, yang biasanya kan jamu atau herbal itu kan nggak ada uji klinis, benar ya? Biasanya jamu itu dibikin berdasarkan mitos. Mungkin kita juga sering melakukan gitu ya, main comot-comot, ambil hitung-hitung sendiri gitu, di gram sendiri gitu kan. Pokoknya akhirnya dibikin. Nah, itu hati-hati ya teman-teman, karena itu justru malah bukan nggak mungkin, akhirnya bisa berdampak badan kita akhirnya malah jadi sakit suatu saat nanti gitu ya. Nah, sementara kalau yang tiga jenis akar-akaran tadi itu tuh benar-benar sudah diproses sedemikian rupa sampai tidak ada sama sekali racunnya. Jadi istilahnya Bapak Ibu mau minum saset hemohim berapa banyak pun istilahnya gitu ya, itu nggak akan jadi keracunan. Karena memang itulah justru salah satu nilai plus yang perusahaan Carry lakukan, sehingga hemohim ini sangat-sangat aman gitu ya. Dan ini dijualnya secara komersial sebetulnya melalui perusahaan yang namanya Atomi ya. Nah, uji coba produk hemohim yang membantu melihara daya tahan tubuh itu, yaitu di sini ada vitalitas sel NK. Nah, tadi jadi Bapak Ibu sekarang mulai ada bayangan ya. Sel NK itu betapa pentingnya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir kayak gini, saya cukup misalnya hanya minum vitamin C atau minum produk-produk yang hanya meningkatkan, membooster imun kita sesaat gitu ya. Itu sebetulnya yang di booster itu bukan tentara elit kita, tentara biasa-biasa aja. Ya, tapi lumayan lah ya, ngebantu juga pastinya. Nah, tapi NK sel itu, Bapak Ibu tadi sudah lihat di video betapa besar peranannya dia gitu ya, untuk benar-benar, ya itu kan, penyakit-penyakit yang tadi sampai mematikan tadi, dengan adanya NK sel itu sebetulnya akan meminimal terjadinya penyakit-penyakit tadi, atau membantu setidaknya untuk pemulihan, untuk perbaikan gitu ya. Jadi penting banget kenapa hemohim jadi sesuatu yang luar biasa, karena membantu meningkatkan vitalitas sel NK. Imunosit diproduksi di sumsum tulang menghancurkan sel-sel berbahaya secara langsung ya. Itu vitalitas sel NK tadi. Meningkatkan produksi toksin itu adalah sinyal protein transmisi yang memainkan peran sentral di dalam sistem imun. Nah, kemudian meningkatkan imunitas, ya otomatis ya, imunitas kita, daya tahan kita lebih terjaga.
dengan meningkatnya tadi NK sel tadi ya. Dan akhirnya kesehatan kita lebih terjaga. Jadi tadi tujuan teman-teman, wah pengen sehat nih berapa tahun ke depan gitu ya. Kalau kasih sampai berapa puluh tahun ke depan, kita masih bisa tetap jalanin aktivitas kita dengan sehat ya, dengan memastikan NK sel kita itu aktif atau jumlahnya banyak gitu ya. Nah, satu lagi vitalitas imunosit yaitu meningkatkan biodefense. Oke. Jadi luar biasa ya hemohim ini. Nah, hemohim sebetulnya kalau secara umum apakah cuma untuk orang sakit? Tidak, justru sebetulnya hemohim itu akan lebih baik kalau dikonsumsi oleh orang yang memang sebisa mungkin masih dalam tanda kutip sehat ya. Tapi kalau teman-teman, kalau kita misalnya review lagi yang tadi gitu yang saya bahas di awal, apa aja yang melemahkan sistem imun tubuh kita dari makanan, dari polusi gitu ya, terus dari pikiran, ya apalagi sekarang yang terutama itu pikiran ya, karena memang kayaknya masalah ini belum beres udah ganti lagi, ini masalah belum beres udah ganti lagi, akhirnya stres kita kayak nggak putus-putus gitu ya. Jadi dengan kondisi-kondisi tadi gitu ya, terus kita stres, akhirnya kita cari makanan enak gitu, bolak-balik kayak gitu terus gitu ya. Terus polusi udah pasti kita nggak bisa hindari gitu kan. Jadi teman-teman bayangin ya, kira-kira sebetulnya kualitas kesehatannya teman-teman hari ini seperti apa? Walaupun sekarang kita dalam kondisi yang hari ini saya nggak ngerasa gimana gini baik-baik aja. Justru bagus banget kalau masih kayak gitu gitu ya. Tapi jangan sampai sudah tervonis, terdiagnosa, baru kita mulai panik cari solusi. Itu akan benar-benar butuh ekstra dan mungkin belum tentu juga bisa jadi maksimal hasilnya gitu ya. Nah, jadi hemohim ini akan lebih bagus kalau dikonsumsi nih orang yang seneng, orang yang senang olahraga gitu ya, itu udah pasti salah satunya harus menjaga daya tahan tubuh kan, untuk bisa maksimal dalam dia mengeluarkan energi untuk olahraganya itu gitu kan. Kemudian, nah ini siapa yang bilang ibu rumah tangga walaupun kayak kelihatan nggak ngapa-ngapain gitu, hanya gitu-gitu aja dari dapur ke anak gitu ya, ngurusin yang sekitar itu, antara anak sekolah misalnya gitu ya. Tapi ternyata mereka juga perlu banget loh gitu ya. Tingkat stresnya juga kadang-kadang ibu rumah tangga lumayan ya. Di sini yang ibu rumah tangga mungkin ngerasain ya. Nah, jadi itu penting banget untuk minum hemohim ini gitu. Karena mereka keberadaannya harus dijaga ya. Kalau sehat akan menghasilkan keluarga juga yang harmonis, keluarga yang baik juga dalam memimpin anak-anaknya dan apa rumah tangganya. Nah, pekerja kantoran juga perlu gitu ya. Apalagi kalau saat lembur yang kerjanya rajin banget gitu ya. Jam apa aja dipakai buat kerja terus ya, itu udah pasti hemohim wajib makan tuh. Kemudian untuk murid atau mahasiswa ya. Karena murid mahasiswa sekarang dengan beban pelajaran yang lumayan tinggi gitu ya. Itu juga akan memicu mereka juga untuk tingkat stresnya tinggi ya. Kita tahu tingkat stres itu muda-muda juga jangan salah ya. Kita banyak nemuin anak-anak muda juga yang udah penyakitnya waktu berapa tahun yang lalu ada yang tahu-tahu meninggal. Ini aja berapa waktu yang lalu ada tetangga. Jadi anaknya temennya anak tetangga saya gitulah ya intinya. Nah, anaknya emang agak gede gitu ya kuliah. Tahu waktu kemarin saya dengar udah nggak ada gitu. Jadi waktu nggak dirasa sakitnya tahu-tahu kena ginjal udah parah, nggak berapa lama lewat gitu ya. Jadi istilahnya kita juga jangan nyepelein, masih muda lah nggak akan gimana dengan kondisi sekarang. Dan ya tadi ya sekali lagi teman-teman coba ingat pola hidup sehat tadi, pola yang tadi yang mungkin sering kali kita lewatkan gitu aja, ternyata itu menyumbang cukup besar loh ya untuk kesehatan kita seksual. Nah, terus orang tua apalagi ya, orang tua tadi kan karena faktor usia, regenerasi selnya udah lambat, terus kita nggak tahu juga apa yang sudah dilakukan puluhan tahun dengan pola hidupnya gitu kan, dengan sekarang seperti apa gitu. Nah, itu termasuk yang wajib juga sih gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu ya hemohim itu buat siapa aja. Nah, ini dan teman-teman kalau kita berbicara tentang hemohim, mungkin ada yang bertanya, keamanannya emang sejauh mana sih gitu ya? Maksudnya sejauh mana sih gitu ya hasil yang dimunculkan dengan minum hemohim ini? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini hemohim itu uji cobanya terhadap hewan dan terhadap manusia ya. Hemohim mencampurkan ekstrak Angelica gigasrhizome, Cnidium officinale rhizome, sama Paeonia lactiflora rhizome, dan madu yang meningkatkan pemulihan dan tingkat kelangsungan hidup hewan dengan penurunan kadar sel darah putih dan limfosit dalam darah tepi. Pemberian hemohim secara oral ke hewan dengan defisiensi kekebalan menghasilkan pemulihan yang signifikan dari jumlah sel darah putih dan limfosit. Begitupun dengan aktivitas sel NK. Nah, uji coba terhadap manusia gimana? 63 orang yang memiliki kurang dari 5.000
apa ini UL ya, sel darah putih, mengkonsumsi hemohim dan mengalami peningkatan sel NK, sitokin dan aktivitas imunosit. Jadi udah jelas ya. Kalau kita berbicara peningkat imun tubuh yang lain, nah silakan ya kita banding-banding mereka ada nggak gitu data-data untuk bisa menunjukkan bahwa ini tuh akan berkaitan dengan peningkatan NK sel sekali lagi karena nanti akan berkaitan dengan imun tubuhnya kita adalah yang terutama adalah berperan sangat penting, pegang peran dan sangat penting adalah NK sel ya. Jadi kalau sekarang kita udah mulai paham ya, kalau kita makan produk-produk yang oh ini bisa ningkatin imun, bisa ningkatin imun. Nah, persoalannya ningkatin imun yang mana nih? Kemana arah ningkatin imunnya? Gitu ya. Jangan-jangan terlalu over kita terus pakai akhirnya malah gak heran sekarang banyak orang yang mulai kena autoimun gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, terus kalau lihat di sini, wah ini sebentar ya. Nah, sejak 2014, hemohim ini terus menjadi produk terlaris ya. Nomor satu di industri sejenis selama 8 tahun berturut-turut. Dan hemohim ini bukan cuma dijual di Indonesia ya teman-teman. Produk ini kan kita sudah tahu ada nah ini diekspor waktu itu sejak 2009 itu diekspor ke 16 negara. Jadi hemohim itu bukan produk yang istilahnya hanya laku di lokasi di lokal aja gitu. Tapi banyak di luar-luar di negara-negara di luar itu juga itu jadi salah satu produk banyak orang mengenal Atomi justru lewat hemohimnya dulu kalau yang saya perhatiin ya. Dan gak usah khawatir, hemohim ini sudah punya sertifikat halal. Jadi aman banget buat para yang muslim ya, buat teman-teman yang muslim. Nah, kalau lihat di sini sebetulnya ini saya hanya ambil gambaran sebetulnya harusnya banyak ya. Cuma saya tadi dapat datanya juga cepat-cepat gitu ya. Ini ada kalau US Food and Drug Administration. Ini berbicara tentang sertifikat kita bisa download gitu ya. Ada sertifikat untuk FDA ini standarnya Amerika ya, bukan Korea juga gitu. Untuk keamanan dari dia sebagai makanan dan obat. Jadi benar-benar ini aman banget lah intinya. Nah, terus di sini ada PubMed.gov. Ini adalah jurnal medis ya, teman-teman. Nah, jurnal medisnya total ada 18. Ini salah ada ini 16 tapi saya ada aman itu 18 ya kemarin yang saya lihat. Nah, ini misalnya contoh nih bisa untuk apa ini? Untuk imun gitu ya. Terus banyak sih sebetulnya ini untuk apa? Masalah tulang kayak gitu. Nah, nanti ada diabetes, ada tumor, ada alergi dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa minta ya ke pengundangnya gitu ya. Apa aja sih jurnal medisnya? Ya, karena kalau PubMed ini kita berbicara gini, kita seringkali berbicara yang namanya tentang produk gitu ya, hanya berdasarkan testimoni, benar nggak? Ya, kekuatan testimoni itu sangat subjektif sifatnya sebetulnya, benar kan? Karena apa yang dirasakan satu orang ke orang yang lain itu pasti beda-beda gitu. Karena tubuh manusia diciptakan unik, penerimaan apa-apanya pun juga berbeda-beda gitu ya. Dan dengan kondisinya juga berbeda-beda, jadi pasti hasilnya buat setiap orang tuh nggak bisa dipatok pasti sama. Nah, tapi dengan adanya jurnal medis ini ada artinya adalah dia bukan cuma hanya berdasar oh kata si A, kata si B, kata si C. Tapi memang dengan adanya testimoni itu akan lebih menguatkan kita oh ternyata benar ya. Ada yang ngalamin ini ternyata bisa terbantu gitu ya. Nah, tapi itu tuh sebetulnya kalau kita beli satu produk nggak cukup kuat teman-teman gitu ya. Tapi dengan adanya jurnal medis ini yang teman-teman bisa juga buka di sendiri gitu ya dan bisa memastikan benar nggak sih emang ada jurnal klinisnya dan terutama untuk teman-teman kita gitu ya yang punya profesi dokter atau misalnya ada konsumen kita yang pengen bawa ini ke dokter untuk masih aman atau enggak ya udah kita tinggal tunjukin aja jurnal medis ini ke dokter. Nah, dokter biasanya lebih paham bahasa medisnya gitu ya. Nanti begitu dibuka karena kita juga kalau yang awam juga nggak ngerti juga bacanya gitu ya. Nah, tapi ini akan lebih menguatkan dan dalam artian ya benar, mereka serius untuk benar-benar ini tuh udah sampai dibawa ke jurnal. Dan ini jurnal medisnya yang Amerika juga lagi ya. Nah, oke ya. Nah, terus kalau untuk BPOM, kok teman-teman tanya, ini udah BPOM belum? Sudah ya. Jadi di Indonesia pun sudah lolos BPOM. Jadi aman banget produk ini buat kita konsumsi ya. Nah, ini kalau berbicara kita sekarang berbicara mungkin ini slide terakhir sepertinya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang berbicara harga nih ya, pasti mungkin teman-teman di sini yang baru ada yang bertanya, kurang lebih harganya berapa nih kalau kayak gini. Kalau didengar-dengar sampai bisa ningkatin NK sel, sementara banyak produk ya hanya begitu-begitu aja ya. Kalau ini pasukan elitnya, kalau imun yang biasa itu ya pasukan biasa-biasa aja gitu, bantu pasti gitu. Tapi kalau udah berkaitan dengan masalahnya udah
trouble di tubuhnya udah cukup berat gitu ya, udah pasti nggak akan cukup cuma hanya minum imun buat imun biasa aja gitu ya. Udah harus masuk gimana caranya cari cara NK selnya itu naik gitu. Nah, hemohim sudah terbukti gitu ya, bukan katanya tapi sudah terbukti meningkatkan NK selnya. Dan bukan cuma meningkatkan jumlah NK sel tapi mengaktifkan NK selnya. Jadi percuma ya kalau dinaikin istilahnya jumlahnya tapi dia tetap pasif, nggak bisa ngerjain, nggak bisa makanin apa saat berbahaya dan sebagainya, ya nggak terlalu efek juga sebetulnya buat tubuh kita, benar ya. Nah, harganya harusnya mahal banget. Dan sebetulnya secara logika, ini saya ambil, ini kebetulan saya juga tidak menerjemahkan dulu ke dalam rupiah gitu ya. Cuma kurang lebih, ini dari sebelum 2006 kan dipasarkan itu dari sekitar segini ya, dari sekitar tahun ini gitu kan, dipasarkan ke banyak negara. Nah, ini tuh awalnya itu berkisar satu boxnya itu isi 60, itu harganya kalau dirupiahkan mungkin bisa sampai hampir 20 juta. Bener ya? Sekitar segitu. Nah, harusnya logikanya kalau makin tahun makin naik harganya atau makin turun. Apapun produknya pasti makin naik. Benar ya? Tapi Atomi luar biasa karena dia punya tujuan untuk bagaimana orang bisa menikmati produk-produk istilahnya tidak terbatas di pasar yang kalangan terbatas hanya orang tertentu, tapi banyak orang bisa menikmati dalam artian bisa menikmati manfaatnya gitu ya, bisa merasakan manfaatnya. Atomi gimana caranya untuk dalam hal ini untuk harganya itu nggak sampai segitu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan harganya harusnya sekarang kan udah naik berkali lipat ya. Nah, tapi justru sekarang harganya itu harusnya yang tadinya 20 juta, Bapak Ibu cuma bisa dapatkan dengan harga sekitar 1,4 juta. Jauh banget ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi sebetulnya dengan nilai segitu itu, make sure membantu untuk benar-benar istilahnya tujuan untuk Bapak Ibu bisa sehat kan dari imun tubuhnya. Benar ya? Imun tubuh tadi kita berbicara tentang NK sel. Nah, jadi dengan nilai segitu, tapi Bapak Ibu bayangkan kalau sudah terdiagnosa berbagai penyakit dan udah parah banget gitu ya, pengobatannya harus berapa banyak? Mungkin dengan nilai segitu itu nggak akan cukup, bukan mungkin lagi, udah nggak akan cukup, pasti besar banget nilainya. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk kesehatan atau yang sudah mulai ada terasa gangguan-gangguan, cepetan deh minumin hemohim ini gitu ya sebelum makin benar-benar bertambah parah. Atau saran saya sih tetap ya, kalau kita bisa istilahnya apa ya, mengadakan dana, tapi beruntung banget tadi kenapa? Kalau misalkan Hangil tidak menurunkan harga, tidak mengupayakan ke pabriknya, ke KRI, ke Kolmar untuk benar-benar biaya research-nya itu kan mahal ya. Nah, itu sebetulnya yang tidak ditanggungkan kepada si produknya, itu yang bikin sekarang harganya kita bisa nikmatin jauh 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 lebih murah dibanding waktu pertama kali hemohim itu keluar ya. Jadi semoga apa yang diinfokan hari ini bisa memberikan gambaran bagaimana kita semua bisa tetap sehat. Salah satunya adalah penting banget di imun tubuh. Apa imun tubuh berkaitan dengan NK sel ya. Sambil kita tetap mengupayakan pola-pola hidup kita yang sehat gitu ya. Itu perlu kalau pola-pola hidup kita udah mulai nggak benar, mulai lagi ke track yang benar, terus mulai diperbaiki lagi. Terus sambil kita ya usahakan meminum hemohim buat kita dan keluarga. Oke ya, saya stop share, kayaknya udah habis ya. Ya oke, ya, saya stop share. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Untuk semoga apa yang tadi disampaikan benar-benar bisa bermanfaat dan bisa membuat Bapak Ibu menjadi punya harapan untuk punya kesehatan di masa yang akan datang. Jangan tunggu sampai divonis, tapi segera lakukan apa yang masih bisa kita upayakan untuk kita bisa sehat. Terima kasih.